Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran-Mu, ajaib segala perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Kaulah kekuatanku, penolong dalam hidupku. Ku nyanyikan kebesaran perbuatan-Mu. Ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Kebesaran ajaib perbuatan-Mu, kan ku nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Nyatakan Engkau berkuasa, Raja segala raja. Segala raja. Ya, puji Tuhan, shalom. Lagi sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, baiklah kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan buka di dalam doa. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi, Raja di atas segala raja. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh dahsyat dan sungguh sempurna bagi kami. Dari malam hari Engkau menjaga melindungi peristirahatan kami. Kami bangun di pagi hari dengan nafas kehidupan yang Kau berikan Tuhan. Melihat hari yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kami. Dan hari ini Tuhan, pagi ini Kau bisa tibakan kami di rumah-Mu Tuhan. Satu tujuan kami mau memberikan hati kami, hidup kami untuk menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Sebelum kami Tuhan menyembah Tuhan, layakan dan kuduskan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang siap menyembah Tuhan, mari sama-sama katakan, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan dong. Praise God. Tutup matamu di hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau Tuhan, hadirat-Mu.
berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu, katakan memenuhiku, hadirat kudus-Mu memenuhi bagiku. Aku tersungkur menyembah
Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat kedua tanganmu. Sembah Dia. Biar penyembahanmu itu lahir dari hatimu yang tulus di hadirat Tuhan. Amin, amin. Amin, amin. Amin. Nikmati pagi hari ini persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin. 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 Tuhan hadir di bait kudus. Saat umat mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perjumpaan pribadi pagi hari ini terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Daripadanya lah keselamatan kami. Kau gunung batu kami Tuhan. Kau gembala kami yang baik. Di hadirat Tuhan kami aman. Di hadirat Tuhan kami tenang. Yang mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Berikan tepuk tangan dan suara kemenangan bagi Tuhan. See you Lord God. See you Lord God. Jesus. Oh mulianya. Suaramu Bapak Ibu, kami bangga punya Tuhan dan pujian dalam dekapan hadirat
tempat ini. Untuk itu tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji Tuhan dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang siap memuji Tuhan bersama dengan saya, katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Ada sukacita di rumah Tuhan? Orang yang bersukacita pastinya dia mau melompat dan mau memuji Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, senyum dulu kiri kanan, katakan Yesus itu dahsyat. Iya, haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan.
duduk Bapak Ibu Saudara. Amin Tuhan. Kami akan tetap terus menyembah Tuhan. Kami akan tetap terus memuji Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Sama-sama umat Tuhan, come on. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Yes Lord God. Sama-sama Bapak Ibu Saudara.
berharga. Bersama Tuhan kami menjadi berarti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan. Lebih indah dan lebih berharga. Haleluya. Jemaat Gilgal, mana tepuk tangannya? 2 kali lebih meriah lagi. Wow, biasa. Baik. 1 menit ke depan kita akan family time. Dan ini satu nilai yang lagi dibangun di gereja kita, yaitu family. Kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri selama 1 menit ke depan. Silakan temui beberapa orang, katakan selamat pagi, saya senang ketemu. Selama seminggu kita tidak ketemu, apa kabar? Mungkin ada yang belum kenal, kita kenalan satu dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Kami menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Bapak Ibu bukan orang asing, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Senang ketemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya akan membawakan sebuah pengumuman selama sepekan ini. Yang pertama adalah membership class. Nah, membership class ini adalah mengajarkan Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bagaimana kita menjadi jemaat dan akan dimuridkan. Menjadi jemaat dan siap akan dimuridkan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan untuk membership kelas ini akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 jam 7 malam di tempat ini, lantai 1. Pengumuman selanjutnya adalah untuk 2 Jumat diliburkan. Kenapa? Hari Jumat depan ini tanggal 21 seluruh pengerja, pelayan-pelayan Tuhan akan mengikuti retret di Tomohon. Tapi bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, Bapak Ibu bisa berdoa di rumah masing-masing. Tetap berdoa karena di dalam doa ada kuasa Tuhan. Pengumuman selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan, di kursi Bapak Ibu, tempat duduk Bapak Ibu ada amplop yang tersedia. Bapak Ibu bisa memasukkan persembahan di amplop dan bisa masukkan di kotak-kotak yang sudah tersedia. Dan bagi Bapak Ibu yang akan transfer melalui QRIS, Bapak Ibu bisa scan barcode di layar atau di bagian belakang di samping kotak sudah ada barcode-nya. Dan bagi Bapak Ibu yang mengembalikan perpuluhan, Bapak Ibu bisa mengembalikan melalui amplop warna coklat yang ada dan bisa masukkan di kotak yang sudah tersedia dan bisa ditransferkan di nomor yang sudah tertera di layar. Bapak Ibu, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati dan Bapak Ibu siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Saya undang untuk kita bangkit berdiri, kita sambut pembicara kita hari ini Bapak Pendeta Danang Nugroho dengan meriah kita beri tepuk tangan. Ya, terima kasih. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan tiba saatnya kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu siang hari ini. Urapi kami semua, bahkan urapi hamba-Mu. Kami percaya tanpa pengurapan Tuhan, firman Tuhan ini hanya sekedar pengetahuan. Engkau terus memperlengkapi setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kebaktian 1 luar biasa. Mau tes ombak dulu. Kebaktian 1 semangatnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita.
Ya, berarti Bapak Ibu pagi ini tetap antusias ya, apapun keadaannya. Cuaca mungkin hari-hari ini nggak bersahabat, bikin kita nggak semangat, lebih enakan tidur ya. Tapi pagi ini kalau Bapak Ibu ada di tempat ini berarti memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Sepanjang tahun ini gereja kita adalah temanya Growing Deeper. Ya, jadi gembala Pesejuan, gembala senior kita menyampaikan bahwa rindu jemaat yang digembalakan adalah bertumbuh lebih dalam lagi, growing deeper. Atau bisa bicara tentang bagaimana meningkatkan kedalaman iman kita. Nah, salah satu caranya adalah dengan cara memuridkan. Melalui Pak Stephen disampaikan bahwa bulan ini kita akan menyampaikan banyak tentang hal tentang discipleship, tentang pemuritan. Jadi bagaimana kekristenan kita itu bisa bertumbuh dewasa itu salah satunya dengan melalui pemuritan. Katakan sama-sama pemuritan. Ya, discipleship ya. Kita mau baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadi bisa di-highlight kata pergilah. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pemuritan gak akan terjadi kalau kita gak mau pergi. Ya, dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa itu muridku. Jadi yang utama Tuhan mau pesan bagi murid-muridnya sebelum dia naik ke surga adalah kamu mesti pergi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mau terjadi pemuritan, kita nggak bisa cuma tinggal diam aja. Kita mesti keluar, pergi dari zona nyaman kita. Amin. Jangan kita nyaman dengan keadaan kita, sehingga kita merasa bahwa pemuritan nggak perlu. Ya, amanat agung itu nggak perlu. Amanat agung itu hanya untuk gembala, pendeta, kita semua nggak perlu. Berarti kita salah. Kita salah mengerti akan kekristenan kita. Tuhan mau adalah kita pergi dan menjadikan semua bangsa itu murid. Minggu-minggu kemarin sampaikan bahwa enggak hanya sekedar menjadi pengikut, tapi harus muridkan. Muridkan mereka dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, ditekankan Allah Tritunggal. Dan ajarilah mereka. Nah, ini ajari inilah timbul kata bahwa kita harus memuridkan mereka, mengajar mereka untuk melakukan apa? Segala sesuatu yang Tuhan perintahkan. Dan ketahuilah bahwa Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Amin. Penting nggak pemuritan? Penting. Ya, maka judul tema khotbah saya hari ini adalah pentingnya memuridkan. Lihat kanan kirinya dengan tatapan yang sedikit lebih tajam, katakan penting lo memuridkan itu. Itu bukan perintah manusia, tapi itu perintah Tuhan sendiri. Jadi kita dipanggil bukan hanya sebagai murid, tetapi juga memuridkan. Enggak cukup cuma sampai pengikut, tapi harus murid. Tapi enggak cukup puas dengan murid, tapi kita harus memuridkan orang lain Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita harus mampu memuridkan orang lain. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Bagaimana Tuhan mengumpulkan murid-muridnya, dan berkata bahwa aku akan menjadikan kau penjala manusia. Artinya kau mau aku jadikan murid dan mampu memuridkan orang lain. Kamu jangan puas dengan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dapat, tapi ayo mulai muridkanlah orang lain. Karena ini penting, ini pesan Tuhan yang sangat penting untuk kita lakukan. Amin. Agak keras ya, pagi-pagi terlalu keras, enggak. Karena ini saking pentingnya seperti itu. Kita lebih banyak bicara tentang hal-hal yang membuat kita itu bisa terlena dengan kehidupan kita sehingga kita lupa akan memuridkan itu sendiri. Makanya murid-murid Tuhan Yesus muridkan dulu. Tuhan Yesus memuridkan murid-muridnya sebelum dia memuridkan orang lain. Amin. Tapi apa jadinya? Murid-muridnya jadi guru-guru yang luar biasa. Benar enggak? Jadi mereka jadi penginjil-penginjil yang dahsyat, yang melahirkan para murid-murid yang luar biasa. Tapi apa cuman puas sampai di situ? Bahwa kita, oh ya kita semuridkan orang banyak. Tapi apakah dia sudah menjadi murid yang baik enggak sih?
Karena Tuhan katakan guru yang baik itu dilahirkan dari menjadi murid yang baik lebih dulu. Kita nggak bisa menjadi murid memuridkan banyak hal gitu ya, membanyakan orang silahkan. Tapi apakah kita, pertanyaannya apakah kita sudah dimuridkan lebih dulu enggak? Makanya kenapa penting kita memuridkan dan dimuridkan. Jangan kita merasa bahwa kita sebanyak jiwa yang kita selamatkan, kita menangkan, bagus puji Tuhan. Tapi apakah kita sudah punya hati yang mau dimuridkan enggak? Dimuridkan oleh Tuhan itu sendiri, dimuridkan di mana Bapak Ibu tinggal di gereja lokal, apakah sudah dimuridkan atau belum? Karena guru yang baik itu lahir dari menjadi murid yang baik lebih dulu. Jangan kita jago, hebat, ngajar, bicara, tapi karakter kita sendiri nggak mau dimuridkan. Maka kita nggak akan jadi guru yang baik. Lalu apa? Hanya seorang murid yang dapat menghasilkan murid. Siapa di sini yang murid? Berarti kita mau dimuridkan, makanya kita akan menghasilkan murid-murid yang luar biasa, amin. Tapi lebih dulu kita mau dimuridkan dulu. Intinya kita mau nggak dimuridkan? Jangan kita hebat, wah kalau ngajar sampai benar-benar, waduh orang itu bisa ketemplak gitu. Tapi lihat karakternya Pak, luar biasa minta ampun dah. Dia jago sih, ngajarnya di mimbar juga jago, luar biasa. Tapi karakternya minta ampun, nggak ada yang mau dimuridkan. Ini templakan juga bagi saya. Mungkin selama ini saya lebih banyak mungkin ngomong ngajar, tapi apakah kita udah jadi murid yang benar nggak? Saya selama ini menjadi murid bagaimana saya dari 2008 sampai yang sekarang adalah bentuk saya mau dimuridkan. Bapak Ibu merasa gampang untuk kita bisa nyampaikan firman Tuhan di tempat ini? Enggak mudah. Pasti akan banyak ujian, serangan, bahkan firman Tuhan pedang bermata dua. Ini bisa aja ini bicara buat diri sendiri. Bukan hanya untuk orang lain, bukan jemaat, tapi untuk diri kita sendiri. Kadang Tuhan bicara tentang pemuridan. Pak Stephen, Pak Edi udah sampaikan semuanya, kayaknya udah cukup besar, cukup kompleks ya. Semuanya udah sampaikan, apa Tuhan yang mau sampaikan? Ulang-ulang lagi bahwa pentingnya memuridkan. Saya menyampaikan tentang amanat agung ini bukan hal yang perlu disepelekan orang lain, murid Tuhan enggak. Tapi ini harus kita lakukan karena begitu penting. Makanya di telinga sampaikan terus, ingatkan lagi tentang memuridkan. Jemaat udah puas dengan kehidupannya sendiri. Mungkin jemaat udah banyak fokus akan dirinya sendiri. Sehingga lupa memuridkan. Makanya Tuhan tekankan memuridkan bukanlah sebuah pilihan Bapak Ibu Saudara. Melainkan sebuah perintah Tuhan yang harus dilakukan. Namanya perintah. Kalau Bapak Ibu diperintah oleh Pak Prabowo sekarang ya. Pak Prabowo presiden kita suruh amankan semuanya, misalnya Panglima TNI atau Polri, amankan semuanya bangsa kita dari penjajah, dari hal-hal yang tidak baik, dari bangsa asing. Coba bayangkan kalau enggak dilakukan. Namanya perintah, bisa kacau. Nah itu presiden kita, apalagi ini Tuhan kita yang luar biasa, memberikan sebuah perintah yang penting, yang perlu kita lakukan. Tuhan, gak usahlah Tuhan, so nyaman dengan kehidupan kita. Ada lihat keluarga saudara yang mungkin udah sementara lagi butuh Tuhan, tapi kita enggak lakukan itu. Butuh kita muridkan, kita enggak lakukan. Karena kita udah cuek dengan keadaan kita, udah senang, udah puas bahwa kita udah cukup semuanya lah. Udah nyaman, enak sih, ngapain sih mesti mikirin orang lain, ngapain sih kita mesti kunjungan, ngapain sih kita mesti muridkan orang, ngapain. Berarti dia gak ngerti sebagai orang Kristen bahwa perintah yang paling utama adalah untuk kita memuridkan. Semakin banyak orang kita muridkan maka Tuhan disenangkan, amin. Jadi ini bukan sebuah pilihan tapi sebuah perintah dan sebuah keharusan yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Lalu apa yang kita perlu lakukan? Prinsip apa ketika kita mau memuridkan orang lain? Kita mau belajar dari Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Dialah yang kami beritakan, yaitu Yesus Tuhan kita. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Rasul Paulus tekankan bahwa sampai segitunya dia mau memuridkan.
Tapi prinsip yang utama sebelum kita memuridkan orang lain, prinsip yang pertama yang kita perlu lakukan adalah apa yang kita beritakan ketika kita memuridkan orang lain. Apa yang kita mau sampaikan. Kadang kan kita kebanyakan ngomong tapi nggak jelas apa yang disampaikan gitu ya kalau memuridkan orang lain. Kalau kita bikin discipleship ke orang lain, apa yang kita perlu lakukan? Yang pertama adalah prinsip yang perlu kita lakukan adalah memberitakan Yesus. Dikatakan dialah yang kami beritakan. Bukan karena dia, benar gak? Tapi Yesus yang besar yang kita perlu ceritakan, kebaikan Tuhan. Kadang bingung Pak, kalau mau memuridkan orang lain, mau menginjil misalnya, apa yang saya mesti sampaikan? Beritakan tentang Yesus. Jangan beritakan tentang diri kita. Amin. Kebanyakan kita lebih banyak tentang kita sih ya. Oh kita diberkati begini, bagus boleh. Tapi ingat, apakah kita menyampaikannya atas dasar motivasinya kita memberitakan Tuhan enggak? Memberitakan Yesus enggak? Atau yang dibesarkan namanya kita? Ada kesalahan dalam bersaksi. Beritakan atas kematiannya. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Itu semua karena dosa kita, pelanggaran kita. Dia menebus kita. Beritakan tentang kebangkitannya. Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Ceritakan bagaimana. Makanya penting untuk kita ngerti apa motivasi kita dalam memberitakan Yesus. Kita mesti tahu dasarnya apa dalam bersaksi. Saya pernah ceritakan bagaimana ke orang-orang bahkan anak muda, Tuhan udah pakai anak-anak muda yang luar biasa untuk bisa jadi saksinya. Saya bilang gimana caranya mereka bisa memuridkan menginjil, saya bilang. Ceritakan aja bahwa kamu tuh orang percaya. Ceritakan kenapa kamu bisa memilih Kristen, bahkan banyak begitu pilihan agama, kenapa kamu memilih sebagai Kristen? Kenapa kamu menjadi orang percaya? Kenapa? Itu ceritakan. Ceritakan mengapa kita, apa yang kita alami sama Tuhan. Apa yang kita alami, experience kita sama Tuhan apa? Apakah kita mungkin selama ini nggak pernah ngalamin kebaikan Tuhan, sehingga kita nggak berani bersaksi Bapak Saudara. Tuhan so baik, Tuhan so selamatkan kita. Kita ada sampai sekarang, kemarin kita khotbah di satu anak youth yang ulang tahun saya sampaikan, kamu mesti maknai kehidupan kamu dengan baik. Ulang tahun yang kamu rayakan kamu maknai dengan baik. Itu artinya kita mau bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. 18 tahun apa yang kamu alami, ceritakan itu. Di kampus saya bilang, di asrama, katakan semuanya bahwa semuanya ini karena kebaikan Tuhan. Cuma kadang kan kita malu, kadang kita Pak agak susah gitu. Mulut ini rasanya berat banget kalau mau bersaksi. Berarti dia nggak bersyukur bahwa kehidupannya ada sampai sekarang itu karena Tuhan. Ceritakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, jalan keselamatan. Berani nggak ceritakan itu tentang Yesus? Saya ini udah diselamatkan, saya dulu berdosa. Ya mungkin kalau kehidupannya biasa-biasa nggak merasa berdosa ya silahkan. Tapi bukankah firman Tuhan katakan bahwa kita udah berdosa dan butuh juru selamat. Amin. Berani nggak? Mulai kita keluar, makanya kata pertama yang kita mesti lakukan dalam memuridkan adalah pergi, keluar, ceritakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Amin. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ceritakan ini. Tidak ada jalan lain. Kalau kamu mau selamat, kamu harus percaya sama Yesus. Amin. Siapa yang masih takut bersaksi di sini? Mungkin takut bersaksi sama orang terdekat kita, sama suami istri kita aja kadang kita malu bersaksi. Alah, karena ngomong-ngomong Yesus ngapain karakter aja nggak berubah. Nah itu kuncinya. Makanya kita nggak bisa menceritakan kebenaran kalau kita sendiri nggak menghidupi kebenaran itu Bapak Ibu. Makanya itu jadi syak bagi orang lain, jadi batu sandungan bagi orang lain. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau kita jadi murid dulu tadi ya. Kita mau jadi murid dulu baru kita bisa memuridkan orang lain. Kita lebih banyak memikirkan diri sendiri. Generasi sekarang lebih banyak selfish. Egonya tinggi banget untuk bisa perhatiin ke orang lain mungkin udah ada. Kita aja sendiri juga masih kurang. Ngapain sih perhatian orang lain? Egosentris. Bukan selfless ya, tapi selfish. Lebih banyak mementingkan diri sendiri, aku untuk aku semua.
Tapi ini sudah saatnya pagi ini kebaktian satu, yuk kita lakukan untuk mereka, untuk Tuhan. Jangan lagi bicara tentang aku, tapi untuk orang lain, memuridkan untuk orang lain. Jadi sekarang yang pertama apa yang kita perlu lakukan? Beritakan tentang Yesus. Beritakan tentang jalan keselamatan. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Prinsip yang utama ketika kita memuridkan orang lain adalah, di dalam Kolose tadi dikatakan, Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Yang kedua poinnya adalah kita menegur, menasihati dan mengajar dengan hikmat. Ternyata menegur, menasihati dan mengajar itu perlu hikmat daripada Tuhan. Maka kita perlu hidup di dalam kebenaran, kita banyak bergaul sama Tuhan sehingga kita kalau memuridkan orang lain itu nggak jadi syak. Karena sendiri nggak berubah, nasihatin. Karena sok suci ngana, sok suci kamu ya gitu. Kita nggak berani menegur, nggak berani menasehati, apalagi ngajar. Karena apa? Dia nggak punya hikmat. Orang kamu aja sendiri nggak lakukan. Sama dengan ahli-ahli Farisi. Cuma tahu ngajar tapi nggak bisa melakukan. Saya baru sadar bahwa menegur, mengajar, menasehati itu butuh hikmat. Karena saya sendiri ngalamin ketika istri saya itu menegur saya. Ini kesaksian bagaimana saya waktu di dalam family cell itu tiba-tiba dia punya hikmat dan menyampaikan bahwa kalau kamu tuh, kita tuh udah dipanggil Tuhan untuk jadi pemimpin, mengembalakan jiwa, kamu harus sungguh-sungguh. Gitu. Padahal cuma sampaikan begitu tapi di hati rasanya, wah kenapa emang kurang sungguh-sungguh apa ya? Gitu. Rasanya kayak tersinggung di hati. Saya langsung di rumah, kenapa sayang? Kenapa? Emang kurang sungguh-sungguh, kurang semuanya kita berikan gitu. Enggak, kamu kurang sungguh-sungguh. Kamu harus benar-benar lakukannya dengan hati katanya. Bukan karena kamu perintah, bukan karena kamu melakukan karena kamu tanggung jawab, tapi itu dari hati. Lahir dari hati. Wah, saya ditegur. Dia kasih hikmat begitu. Cuma saya sampaikan begini, sayang tapi sampaikannya jangan diumum kali gitu. Kita jadi rasa tersinggung gitu kan. Ya enggak tahu, saya Tuhan kasih taruh aja begitu. Nah, saya bilang mungkin berikut jangan di depan umum kali, kita rasa tersinggung loh ini. Mungkin pride-nya sayang itu, sebagai pria tersinggung kan gitu. Tapi benar, baru saya sadar bahwa kalau mau menegur, nasihati itu dengan cara dan waktu yang tepat. Ya, kecuali memang dari Tuhan ya, langsung istri sampaikan, enggak itu kuat, saya di rumah kayaknya enggak muncul itu tiba-tiba aja gitu. Oh ya sudah oke. Tapi saya pernah satu kali menegur juga, menasihati, tidak di waktu yang tepat, itu bisa menjadi orang bisa tersinggung dan uring-uringan. Dan itu jadi masalah. Karena apa? Enggak dengan hikmat Tuhan. Tuhan mau kita menyampaikan teguran, menyampaikan nasihat kepada orang lain, memuridkan orang lain itu dengan waktu dan cara yang tepat. Tidak hanya dengan caranya yang bagus, udah kata-katanya manis ya. Aduh kamu sebetulnya sih bagus cara main musiknya gitu ya. Gitu, tapi kadang bikin nggak mood tuh musiknya kayaknya berisik banget gini apa gitu. Nah kata-katanya mungkin udah manis tapi habis itu jelek gitu. Ataupun mungkin caranya udah bagus kata-katanya manis tapi waktunya ngasih masukan di tempat banyak orang. Dia merasa direndahkan. Nah ini penting suami istri juga perlu belajar. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu kepada pasangan kita, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua jangan di depan umum. Ya, dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17 katakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi caranya ngobrol dulu 4 mata. Jangan langsung depan umum. Kadang kan kita langsung gercep gitu. Pengennya langsung gercep. Ternyata salah. Harus tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, bawa saksi 1-2 orang, kasih nasihat lagi, jadi saksi. Supaya apa? Atas keterangan 2 atau 3 orang, saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi benar ternyata ada yang menyatakan bahwa kamu ternyata kata-kata kamu kasih masukan salah. Iya, aku juga merasa loh, aku kayak tersinggung gitu, kata-kata kamu kayaknya menusuk banget. Kamu terlalu langsung jelep-jelep gitu, bisa nggak lebih halus lagi? Nah ternyata 2-3 orang ini juga sama, merasa sama. Berarti ini yang kita perlu sampaikan. Berarti benar gitu.
Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya itu kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sampai harus seperti itu. Tapi kan kita nggak perlu sampai kita umumkan, hai si A, di depan jemaat semuanya, bahwa dia sudah berdosa, berzina. Kan nggak begitu. Tapi kita perlu nasihati, kayaknya kamu nggak bagus, satu kos tidur sama-sama belum menikah, nggak boleh loh. Ya, nggak perlu kita umumkan di tengah jemaat, si A ini dia udah kumpul kebo misalnya. Kan enggak. Makanya kita perlu sampaikan 4 mata, sampaikan bahwa ini nggak boleh. Kamu melanggar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan. Lalu apa? Yang dimuridkan harus memiliki rasa rendah hati, menerima nasihat. Saya waktu sampaikan itu, sorry saya salah gitu. Tapi awalnya ini dulu, naik dulu, emosi dulu. Karena apa? Kita nggak mau rendah hati. Kita lebih pasang tanduk kita untuk nyerang orang yang nasihatin kita. Nah makanya kuncinya yang dimuridkan tuh harus memiliki kerendahan hati untuk menerima nasihat. Efesus 5:21, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kita mendengar nasihat, oh iya sorry ya, saya salah. Saya beberapa kali kasih masukan ke teman-teman, mereka malah kick balik. Wah nggak ada di kebenaran firman Tuhan tuh, nggak ada tuh, nggak ada. Loh ini kan saya kasih nasihat, gitu nggak selalu harus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mungkin nggak secara tertulis, tapi tersirat tuh ada. Tuh cari celahnya, oh nggak ada, begini-begini nggak ada di firman Tuhan. Mana ayatnya? Wah selalu pakai dalih-dalih kebenarannya sendiri. Ya, karena apa? Karena dia nggak punya kerendahan hati untuk menerima nasihat dari orang lain. Ya, penting untuk kita memuridkan. Yang kedua, cara dengan waktunya yang tepat, menegur, menasihati dengan hikmat. Sebab kenapa yang seperti itu tidak bisa terjadi? Rasanya kayaknya berat memuridkan ya, karena kenapa tersinggung sih? Mungkin karena kurangnya hubungan kali. Ya. Kalau kita misalnya gembala sel ya dengan anggota sel, FCL dengan FCM, kenapa agak susah mau nasehatin? Mungkin hubungannya belum deep. Mungkin hubungannya masih sebatas ketua dan anak buah. Bukan gembala sama anak. Atau bapak sama anak. Makanya pemuritan yang benar itu harus didasari karena hubungan. Harus yang utama adalah dengan hubungan. Ada beberapa anak sel saya sampaikan, saya tegur mungkin agak sedikit keras gitu. Tapi di hati itu saya nggak rasa bahwa itu saya menyerang dia. Dan dia merasa juga itu biasa. Karena apa? Dia merasa katanya udah kayak bapak sama anak. Sampai semuanya rasa kita mirip katanya. Saya nyampaikan keras banget. Kamu udah gak pernah ke gereja. Kamu gak pernah gereja gimana misalnya. Kamu udah gak pernah family cell loh. Saya udah gak lagi kata-kata manis misalnya. Kayak kenapa kamu kok gak ke family cell? Enggak. Saya langsung kenapa? Ada apa? Gitu. Karena apa? Yang saya menangkan ada hubungannya dulu. Sehingga ketika menyampaikan nasihat, menyampaikan teguran, itu dia gak tersinggung. Karena saya memposisikan sebagai bapak dan dia merasa bahwa dia adalah anak. Makanya hubungan jauh lebih penting. Pemuritan berhasil ketika itu didasari oleh karena hubungan. Penting untuk kita jadi bapak. Generasi sekarang Bapak Ibu Saudara, anak muda yang sekarang kita lagi muridkan. Kemarin kita banyak ngobrol sama Jakarta karena banyaknya perubahan di anak muda. Sehingga dikatakan bahwa kurangin semuanya event. Kurangin semua acara-acara yang hebat yang kamu buat gitu ya. Kalau enggak dengan dasar yang benar, itu akan buat sia-sia aja. Ya, misalnya anggaran udah besar keluar tapi ternyata enggak ada hasilnya apa-apa. Lalu apa yang kita perlu lakukan? Muridkan banyak orang. Muridkan. Mulai banyak kamu ngajar, muridkan, gembalakan, bapai mereka. Karena generasi kita ini udah generasi yang kehilangan figur bapak, Bapak Saudara. Fatherless. Dia mungkin punya bapak fisik secara jasmani di rumah, punya orang tua, tapi dia rasa kehadiran mereka tuh nggak ada. Fatherless, banyak yang cerita iya sih, iya saya kecewa, ada papa sih, ada mama di rumah, tapi nggak pernah punya waktu. Kita gereja terbatas Bapak Saudara, 2 jam paling, ibadah youth, ibadah pro-M, di ibadah hari Minggu. Tapi sisanya selebihnya itu ada di rumah. Jadi penting peran bapak-bapak, ibu-ibu sebagai membapai mereka. Mereka nggak butuh
banyak penghakiman, mereka nggak membutuhkan banyaknya nasihat yang hebat-hebat. Yang mereka butuhkan hanya pembapaan, pemuritan yang utama. Mereka udah nggak melihat lagi teladan di dalam kehidupan rumah tangga mereka, kehidupan rumah mereka. Yang ada hanya penghakiman, kamu kok kalau sekolah yang benar, datang-datang udah dihakimi. Kita ngobrol, ada beberapa anak muda, dia protes merasa bahwa dirinya kenapa nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Saya jadi introspeksi diri, saya refleksi diri. Harusnya kita gereja, harusnya kita pemimpin, gereja harus membapain mereka. Orang-orang yang terhilang, anak-anak muda yang butuh sosok fathers. Bukan hanya terima penghakiman, nasihat itu penting, nasihat penting, tapi jangan dihakimi. Tapi yang jauh lebih utama yang mereka butuhkan adalah pembapaan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Seberapa banyak kita bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin Pak kita kan single mom, itu ada bicara bukan gender ya. Ya, pembapaan bukan bicara gender, tapi pembapaan itu adalah artinya dia itu sumber. Jadi bapak itu sumber, bahasa aslinya adalah fundus. Jadi dia sebagai sumber, makanya kenapa anak-anak yang gak dekat dengan bapaknya, sumbernya itu jadi masalah, jadi problem. Jadi lesbi lah, homoseksual lah, narkoba, merokok sebagainya, itu karena nggak ada kehadiran Bapak dalam kehidupan mereka. Dia nggak deket sama sumbernya. Orang Kristen kalau nggak deket sama sumbernya kayak gitu, nggak dewasa-dewasa. Amin. Lalu dikatakan, ajarlah mereka, mengajar, memuridkan. Memuridkan itu kalau sudah di level melakukan itu baru berhasil. Wah kita banyak nasihat, wah sampai berbusa kadang, nggak berubah-berubah. Berarti belum berhasil pemuritan kita. Pengembalaan kita kalau di level sudah mereka yang kita gembalakan itu melakukan, nah itu baru berhasil tuh pemuritan. Makanya ayo kita sama-sama keluar setelah ini siapa yang kita muridkan. Nggak perlu kita datang ke misi ya, ada panggilan khusus puji Tuhan. Tapi di rumah aja kita udah gembalakan istri anak-anak kita dengan baik nggak? Suami udah mengembalakan istri dengan baik nggak? Istri udah mengembalakan anak-anak dengan baik nggak? Ini yang utama. Lalu yang ketiga, prinsip apa yang kita perlu lakukan ketika kita memuridkan adalah menjadi serupa Kristus. Itu tujuan utamanya. Yang kita gembalakan ada perubahan hidupnya. Menjadi serupa dengan Kristus, karakternya berubah. Memuridkan harus membawa orang mengalami pertobatan dan menjadi serupa dengan Kristus. Kalau enggak itu percuma, apa yang kita lakukan cuma berbusa doang. Pengajaran-pengajaran doang tapi enggak sampai di level melakukan, itu percuma. Karena tujuan utamanya adalah memuridkan itu harus membawa orang yang kita muridkan harus mengalami pertobatan. Makanya Bapak Ibu sampai capek-capek ya harus bawa mereka ke New Life. Harus kadang enggak ada transport, harus bawa untuk bisa ngikutin New Life, kasih duit. Doi angkot, bawain Grab. Saya ingat, saya antar jemput. Waktu itu saya, Bapak mungkin kenal, dia udah di site sekarang. Kalau dia cuma ingat tuh tentang ketika dia dimuridkan adalah dia sering diantar jemput waktu itu dengan motor saya tuh Supra warna biru. Dan itu waktu ngantar dia ke tanjakan itu bisa melorot karena dia agak lebih besar dari saya. Wah, saya bilang tapi saya mesti lakukan terus, saya muridkan. Sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya dia bisa ngalami Tuhan. Dan ternyata itu yang dia ingat. Nggak ingat yang lain. Nggak ingat tentang, oh saya menyampaikan firman Tuhan, kebenaran, apa semuanya. Tapi yang dia ingat adalah perbuatan yang kita lakukan sama dia. Sehingga membawa dia mengalami pertobatannya sendiri. Saya nggak perlu bertobat. Kamu mesti bertobat, kamu harus berhenti begini. Enggak. Karena yang mereka lihat adalah contoh teladan. Nah apakah kita orang tua di rumah itu jadi teladan gak sama mereka? Sehingga anak-anak kita gak akan bisa berubah karakter mereka gak serupa Kristus. Jangan takut Bapak Saudara, memuridkan itu memang butuh proses. Saya juga jadi sampai sekarang ini karena proses mengalami banyak hal, saya di tempat Tuhan banyak kali. Lewat banyak keadaan, kejadian. Tapi lewat ini membuat saya makin sadar bahwa iya, ini ternyata pentingnya memuridkan.
karena menghasilkan karakter saya seperti Kristus. Pak, saya itu agak susah memuridkan, saya itu sibuk banget. Di toko hampir 1 kali 24 jam. Sibuk banget. Bukankah saya itu melayani Tuhan juga untuk pekerjaan? Melalui pekerjaan itu saya bisa memuridkan orang lain. Sibuk banget. Tanyakan dalam diri kita, apakah benar kita udah muridkan? Orang di toko kita memuridkan? Kalau mereka bikin salah, apakah kita veto-veto? Ngana. So bersyukur ngana so kerja di sini, misalnya. Yang kita perlu muridkan mereka adalah mereka bisa ngalami Tuhan. Memuridkan itu adalah sebuah proses. Proses itu memerlukan waktu, Bapak Saudara. Banyak pemuritan yang gak bisa terjadi dengan baik, gak berjalan dengan baik karena gak ada komitmen. Kadang kita susah untuk komitmen. Saya memuridkan beberapa orang juga susah banget. Ayolah, kamu mulai sudah bisa kok. Sebetulnya kamu kalau dilihat dari sudut waktu, kamu tuh jadi pengajar sebetulnya. Ayolah, gitu. Ayo, mungkin dia takut melihat gambaran bapaknya itu kayaknya stres banget kayaknya. Jadi dia takut jadi gembala sel. Karena apa? Saya melihat mungkin kurangnya sebuah komitmen. Dia takut, waktunya udah sibuk banget. Waktunya udah kesana kemari, kadang dia punya anak, apa ngurus agak susah. Tapi mudah-mudahan mulai kita dengar kebenaran firman Tuhan ini, kita mulai ngambil waktu untuk merenung bahwa iya ya, memuridkan ternyata penting. Bukan perintah gembala, bukan hanya tanggung jawab kita orang-orang pendeta, tapi itu semuanya, pemuritan itu adalah hal penting yang kita mesti lakukan semua, buat kita semua. Amin. Saya tutup dengan satu kalimat, kehidupan Kristen kita adalah kehidupan yang dimuridkan. Siapa yang di sini lahir dari dimuridkan? Atau tiba-tiba langsung wah datang ke sini tanpa ada yang ajak, nggak apa-apa, tapi kan Tuhan yang muridkan. Atau kita tiba-tiba dengan sadar, waduh gitu ya. Enggak, pasti semuanya lahir dari pemuritan. Saya juga lahir dari pemuritan. Karena kehidupan Kristen kita itu adalah kehidupan yang dimuridkan. Makanya kami mendorong Bapak Ibu, ayo ada di Family Cell supaya bisa dimuridkan. Kita ada ngalamin proses itu wajar, gesekan wajar. Tapi itu akan mendewasakan kita menjadi karakter kita seperti Kristus. Dan kehidupan yang memuridkan. Jadi jangan fokus hanya kita jadi murid aja, kita udah jadi murid yang baik. Bagus, puji Tuhan. Tapi udah saatnya kita bergerak keluar, mari kita muridkan orang lain. Kita mencari pertobat-pertobat baru, jiwa-jiwa siapa yang kita bisa menangkan bagi Tuhan, kemuliaan Tuhan. Amin. Selamat memuridkan Bapak Saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk siang hari ini, pagi ini, bahwa kami sadar, kami orang-orang percaya yang rindu untuk kami dimuridkan. Dan kami rindu bisa memuridkan orang lain melalui kehidupan kami Tuhan. Terus Engkau tuntun setiap hamba-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini, untuk mereka memiliki keberanian untuk memuridkan orang lain. Mungkin banyak hal yang mereka masih gumulin, tapi kami tahu Tuhan, mereka tidak sendiri, mereka butuh Tuhan. Ada Tuhan yang akan terus menolong, memampukan mereka untuk bisa memuridkan, makin banyak jiwa diselamatkan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang luar biasa yang menguatkan kami Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu.
artinya kita mau diajar. Bertekun di dalam pengajaran, supaya kita juga bisa mengajar orang lain, memuridkan orang lain. Itu yang saya katakan dalam khotbah saya disebut matetes. Matetes artinya kita dimuridkan, bertekun dalam pengajaran supaya kita juga bisa memuridkan orang lain. Katakan matetes. Saya mau jadi murid dan saya mau memuridkan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Biar kebenaran firman Allah termeterai dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar menjadi pengikut Kristus. Kami mau menjadi murid yang diajar, yang bertekun di dalam pengajaran. Dan kami bisa membagikan pengajaran, memuridkan orang lain. Sehingga ada banyak murid-murid Kristus di muka bumi ini. Sehingga banyak orang yang dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Danang Nugroho Tuhan. Engkau beri hikmat, beri kekuatan. Engkau pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa. Jemaat yang kekasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam segala sesuatu. Pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan, sehingga engkau boleh diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudusnya, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan Bapak Ibu sekarang sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.